Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai video tentang persoalan sosial peserta didik di SMK Negeri 1 Majalaya dan cara mengatasinya, disampaikan oleh Budi Rahayu. Masalah sosial di lingkungan sekolah terjadi karena ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalamnya, terutama peserta didik dengan aturan berlaku. Bisa juga dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan dan kondisi sosial seseorang. Berikut ada beberapa masalah sosial siswa yang terjadi di lingkungan SMK Negeri 1 Majalaya. Pertama, kesulitan bergaul. Kedua, tidak menghargai teman sekolah. Ketiga, perselisihan. Keempat, perundungan atau bullying. Kelima, merusak fasilitas sekolah. Keenam, membuang sampah sembarangan. Ketujuh, bolos sekolah. Pembahasan yang pertama, kesulitan bergaul. Sulit beradaptasi termasuk dalam contoh masalah. Peserta didik yang mengalami akan kesulitan bergaul dan menemukan teman baru paling sering terjadi pada anak dengan pribadi tertutup. Selain karena karakter introvert, sulit bergaul diakibatkan pula perasaan tidak nyaman berada di zona berbeda dari biasanya. Umumnya dirasakan oleh siswa baru. Meski begitu, tidak semua peserta didik mengalami kesulitan bergaul. Bagi yang sulit adaptasi, masalah tersebut akan berdampak pada proses belajarnya di sekolah, terutama saat belajar kelompok. Ada beberapa siswa di SMK Negeri 1 Majalaya yang mengalami kesulitan untuk bergaul. Kedua, tidak menghargai teman sekolah. Masalah siswa yang terjadi di SMK Negeri 1 Majalaya yaitu tidak menghargai teman sesama siswa, walaupun masalah ini tergolong masalah sederhana, tapi kalau dibiarkan akan mengganggu kedamaian atau kondusivitas sekolah. Tiga, perselisihan. Perselisihan ini merupakan kelanjutan dari krisis rasa menghargai antar sesama karena terus berlanjut. Masing-masing peserta didik akan saling berselisih hingga cekcok. Pihak yang merasa hebat menjadi berselisih dengan kelompok siswa yang merasa dirugikan. Emosi menjadi tidak terkontrol, bahkan mungkin saja menyimpan dendam. Salah paham juga bisa menjadi salah satu penyebab perselisihan. Keempat, perundungan atau bullying. Masalah di sekolah yang bisa masuk dalam kategori kekerasan dalam perundungan atau bullying. Bukan hanya bully terhadap fisik, tapi juga psikis seseorang. Sampai sekarang pun masalah ini masih menjadi perhatian utama. Sama seperti masalah-masalah sebelumnya, awal mula timbulnya perundungan karena merasa superior. Siswa yang merasa superior akan melakukan tindakan bullying kepada murid lain yang tidak mempunyai kemampuan melawan. Jika tidak kita acuhkan, masalah ini dapat menghilangkan kepercayaan diri orang yang dibuli. 5. Merusak fasilitas sekolah. Masalah merusak fasilitas sekolah timbul karena peserta didik belum memahami etika dan peraturan yang ada. Bisa karena unsur kesengajaan atau tidak. Tindakan merusak fasilitas sekolah karena kesengajaan, contohnya mencoret bangku dan meja, hingga menaiki atau membantingnya. Sedangkan contoh ketidaksengajaan yaitu merusak alat praktikum di laboratorium karena belum paham cara menggunakannya. Contoh lain adalah ceroboh dan menyenggol sampai terjatuh. 6. Membuang sampah sembarangan. Siswa yang membuang sampah sembarangan adalah contoh masalah di sekolah yang sangat sering terjadi.
Minimnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah penyebab utamanya. Bisa juga karena para murid kurang disiplin. Membuang sampah bukan pada tempatnya merupakan tindakan mengotori lingkungan sekolah, apalagi jika bungkus makanan ringan disimpan di bawah meja kelas. Masalah tersebut dapat mengganggu kenyamanan peserta didik saat proses belajar. 7. Bolos sekolah. Membolos atau bahkan tidak masuk tanpa keterangan merupakan perilaku buruk. Siswa bisa ketinggalan pelajaran dan tidak paham materi yang di sekolah. Beragam faktor menjadi penyebab masalah ini. Salah satunya yaitu siswa belum paham bahwa untuk menunjang masa depan membutuhkan materi formal maupun non-formal. Ada pula murid yang bolos karena tidak suka dengan guru dan suasana belajarnya. Solusi dan cara mengatasinya yang sudah dilakukan yaitu 1. Ketika kesulitan bergaul, untuk mengatasi siswa yang sulit bergaul, orang tua harus melatih anaknya bersosialisasi dengan kerabat maupun tetangga. Para guru pun perlu melakukan pendampingan. Solusi yang kedua untuk tidak menghargai teman sekolah, cara mengatasinya yaitu pihak sekolah harus mengambil peran. Perlu ditanamkan paham kesetaraan tanpa membedakan. Selain itu, ditekankan bahwa semua mempunyai posisi yang sama. Permasalahan tentang perselisihan diatasi dengan pihak sekolah harus lebih gencar menyuarakan kerukunan dan kedamaian. Sikap ramah dan baik terhadap sesama perlu kita giatkan. Bisa mengingatkannya dengan memasang poster dan rutin melakukan kontrol. Perundungan atau bullying. Untuk mengatasi masalah perundungan, dua pihak yang harus kompak mencegah bully adalah orang tua dan guru. Para orang tua perlu membangun komunikasi agar anaknya dapat leluasa bercerita. Sedangkan pihak sekolah menanamkan bahwa tindakan yang termasuk bully adalah menyakiti, menghakimi, hingga menyebar desas-desus. 5. Merusak fasilitas sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah harus memberikan teguran kepada siswa yang merusak fasilitas. Jika pelanggarannya berat, perlu juga ada hukuman. Tindakan lanjutannya yaitu mengedukasi bahwa fasilitas berada dalam penjagaan bersama. 6. Membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, harus kita mulai dari masing-masing siswa dengan membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Setiap kelas harus ada satu tempat sampah dan seksi kebersihan. Memasang poster, menjaga kebersihan juga menjadi pengingat yang tepat. 7. Bolos sekolah. Untuk mengatasi masalah membolos, siswa harus kita bimbing supaya mampu menjaga serta teguran bisa diberikan agar jerak kalau masih bolos dan adanya sanksi. Demikian permasalahan siswa dan kesimpulannya bahwa masalah siswa di sekolah yang dapat mengganggu proses belajar siswa penyebabnya timbul dari faktor eksternal dan diri pribadi siswa itu sendiri. Semuanya harus teratasi agar tidak membuat prestasi siswa memburuk. Cara mengatasi setiap masalah pun kita sesuaikan dengan karakter siswa. Jangan sampai setelah memberi sanksi malah membuatnya mogok untuk belajar. Selain dari guru, masalah bisa teratasi jika orang tua turut memberikan arahan. Demikian video permasalahan tentang peserta didik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.